call it off. It's too late. Assalamualaikum semua para Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Syarat kalian semua menonton video ini, insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 8 atau Chapter 133. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya. Dimana di episode sebelumnya, yang perlu kita ingat adalah akibat Cooper mengetahui identitas Rakitin. Tanpa sepengetahuan Reddington, pihak Moskow pun memberikan lampu hijau untuk Rakitin membunuh Cooper itu. Karena identitas Rakitin ini katanya sangat perlu untuk disembunyikan untuk agenda mereka ke depannya. Namun apakah yang akan terjadi di cerita kali ini? Apakah Rakitin akan berhasil membunuh Cooper? Lalu apakah yang akan Reddington lakukan jika dia sampai mengetahuinya? Dimana untuk hal itu, sebaiknya kita langsung saja mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, agar saya selalu semangat dalam menceritakan kisah Blacklist ini kepada kalian, pastikan untuk like video ini terlebih dahulu sebelum saya mulai bercerita. Dan jika sudah, saya minta kepada Anda semua untuk baik-baik memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Is this about Rakitin? No names, they could be listening. Who could be listening? Dimana untuk scene pembuka untuk cerita kali ini, terlihat Cooper mendapatkan panggilan dari pria yang kita ketahui sebelumnya dikunjungi oleh Cooper di gedung putih, yang dimana akibat pria inilah Cooper mendapatkan petunjuk tentang identitas Rakitin. Dan di sini pria ini yang terdengar paranoid memberitahu Cooper bahwa situasi mulai tidak terkendali akibat menyelidiki masalah identitas Rakitin. Dan pria ini ingin berbicara dengan Cooper, tapi bukan melalui telepon, dengan alasan pria ini takut telepon mereka saat ini sedang disadap. Dan untuk itu pria ini akan memberikan lokasi kepada Cooper untuk Cooper datangi dan bertemu di sana. I'll text you an address. Namun tak lama setelah Cooper menutup teleponnya, ternyata pria ini dipaksa oleh Rakitin untuk menjebak Cooper. Yang bisa kita pastikan, Rakitin berencana membunuh Cooper karena di episode sebelumnya pihak Moskow telah memerintahkannya untuk membunuh Cooper. Dan di sini setelah Rakitin mengetahui bahwa Cooper sudah masuk perangkap yang telah dia buat, Rakitin pun membunuh pria ini dengan cairan yang bisa membuat kematian pria ini tidak dapat diketahui pasti meskipun telah diotopsi. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, dimana yang menjadi Blacklist kali ini ialah Rakitin yang kita ketahui adalah rekan Reddington yang biasa mencuri informasi-informasi rahasia untuk diberikan kepada Reddington. Namun apakah yang akan dilakukan Reddington jika dia sampai mengetahui bahwa Rakitin ingin membunuh Cooper tanpa izin darinya? Dimana untuk mengetahui hal itu, sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Sementara Cooper dalam perjalanan untuk masuk ke dalam jebakan Rakitin, di sisi Reddington ternyata dia juga dalam jet pribadinya akibat pihak Moskow meminta Reddington datang ke Moskow untuk bertemu membahas masalah Rakitin, yang padahal tujuan pihak Moskow sengaja membuat Reddington terbang ke Rusia agar Rakitin dapat leluasa membunuh Cooper tanpa dihalangi oleh Reddington, yang dimana Reddington akhirnya baru sadar setelah Reddington sudah sampai di Moskow dan bertemu dengan pria ini. Dimana di sini pria ini menyampaikan kepada Reddington bahwa dia sebetulnya tidak suka Reddington bekerja dengan FBI. Karena akibat hal itu, Reddington jadi terlalu peduli dengan FBI
dan malah membahayakan tujuan mereka. Jadi untuk mengamankan agenda mereka, pria ini mengambil keputusan sepihak untuk menyingkirkan Cooper. Karena dalam agenda mereka, Rakitin adalah aset yang sangat produktif dan saat ini mengerjakan 12 proyek yang diberikan SPR atau Dinas Intelijen Asing milik Rusia. Dan untuk itulah Rakitin tidak boleh sampai ditangkap maupun diinterogasi karena Rakitin terlalu banyak mengetahui rahasia sensitif milik Rusia. Dan untuk mengamankan Rakitin, opsi yang tersedia hanyalah membunuh Cooper. Di mana Reddington yang mendengar itu semua pun meminta pria ini untuk segera menghubungi Rakitin dan membatalkan pembunuhan Cooper itu. Namun pria ini menyampaikan bahwa semuanya sudah terlambat. Call it off. It's too late. Karena di saat Reddington berbicara dengan pihak Moskow, di sisi Cooper dia pun telah sampai di lokasi dan berhasil diamankan oleh anak buah Rakitin lalu dibawa ke suatu lokasi yang di Rakitin sudah menunggunya. You wrote a note before taking your own life. Sementara di sisi Reddington yang masih ada di Moskow, setelah pihak Moskow pergi meninggalkan Reddington, DMB yang khawatir Cooper akan dibunuh menyarankan Reddington untuk menghubungi Donald saja. Namun Reddington yang mendengar saran itu menolak karena jika Reddington menceritakan kepada Donald apa yang terjadi dengan Cooper, maka itu akan mengungkap bahwa Reddington memang benar adalah N13. Ya akhirnya dalam usaha Reddington menyelamatkan Cooper, Reddington pun meminta Dembe untuk menghubungi Rakitin saja. I bet you couldn't let go. Call Rakitin. Dimana setelah Rakitin mengangkat teleponnya, Reddington langsung menyampaikan kepada Rakitin dengan berkata bahwa Rakitin tidak mendapatkan izin dari Reddington, yang artinya rasa sakit apapun yang Rakitin berikan kepada Cooper, maka Reddington memastikan Rakitin akan mendapatkan 10 kali lipat rasa sakitnya. I don't need your authorization. You inflict on Director Cooper will be revisited upon you tenfold. Di mana Rakitin yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia tidak perlu izin dari Reddington lagi karena pihak Moskow sudah memberinya lampu hijau untuk membunuh Cooper. Ya akhirnya setelah Rakitin menyampaikan hal itu, Rakitin pun tak memperdulikan lagi perkataan Reddington dan segera menutup teleponnya lalu kembali mendatangi Cooper dan menjelaskan bagaimana Cooper akan mengalami kematiannya. Tapi sebelum Rakitin memulai aksinya untuk membunuh Cooper, Reddington kembali menghubungi Rakitin. Namun kali ini Reddington menyampaikan kepada Rakitin bahwa sebelum Rakitin membunuh Cooper, Reddington ingin Rakitin mengorek informasi dari Cooper, yaitu perihal kesatuan Cooper, yang padahal itu hanyalah alibi Reddington saja agar Rakitin tidak segera membunuh Cooper. Karena di saat Reddington menelpon Rakitin untuk yang kedua kalinya ini, Aram dan Donald sedang mendengarkannya. Did you get that? We got it. They're at a warehouse on Fullerton. Go now. Yang tentu saja agar Aram bisa melacak lokasinya. Yang pada akhirnya dengan keahlian yang dimiliki oleh Aram, FBI pun berhasil melacak lokasinya dan tiba di lokasinya sebelum Rakitin membunuh Cooper ini. Yang dengan ini selain berhasil menyelamatkan Cooper, FBI pun telah berhasil mengamankan Rakitin yang menjadi blacklist kali ini. Cooper. Mr. Cooper. Dimana setibanya di Blackside, Cooper pun langsung memerintahkan Aram untuk menghubungi Cynthia dan memintanya untuk segera datang, yang tentu saja adalah untuk membahas masalah Rakitin dan menjelaskan semuanya kepada Cynthia atasannya itu, karena sampai saat ini Cooper belum ada menceritakan masalah Rakitin maupun N13 kepada Cynthia itu. Sementara untuk Reddington yang masih dalam perjalanan kembali ke Amerika akibat pihak Moskow mengetahui Rakitin dalam tahanan FBI, menghubungi Reddington dengan nada kesal menyampaikan kepada Reddington bahwa Rakitin adalah salah satu agen terbaik yang mereka miliki. Namun Reddington malah menyerahkannya kepada pemerintah Amerika. Di mana Reddington yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa Reddington bisa melihat
dia telah membuat kesalahan dengan pria ini yang disebutnya sebagai teman lama Reddington. Dan mereka sudah berada di pihak yang sama begitu lama sampai teman Reddington ini lupa dia sedang berbicara dengan siapa. We've been on the same side so long, you've forgotten who you're talking to. Namun teman Reddington ini yang masih kita tidak ketahui namanya menjawab bahwa Reddington lah yang telah lupa. Karena jika sampai Rakitin berbicara ataupun mengekspos teman Reddington ini, lalu mengekspos semua perbuatan Rakitin untuk SVR atau Dinas Intelijen Asing milik Rusia, maka pria ini memastikan bahwa seluruh agensi akan menyerang Reddington layaknya petir yang menyambar. Tapi Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa itu semua tidak akan terjadi karena Reddington akan segera memperbaikinya, dan jika semuanya sudah selesai, maka Reddington dan teman lamanya ini akan bertemu lagi dan melakukan percakapan. You and I are gonna have a chat. Namun apakah yang akan dilakukan Reddington untuk memperbaiki masalah ini? Apakah dia akan membebaskan Rakitin yang saat ini dalam penjagaan ketat Donald dan kawan-kawan? Karena jika Reddington tak segera membebaskannya dan Rakitin ini akhirnya menceritakan semuanya tentang apa yang diketahuinya, maka perkataan teman lama Reddington tadi bisa jadi akan menjadi kenyataan. Namun untuk mengetahui kepastian apa yang akan Reddington lakukan, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. She saw Reddington kill her mother, that's reason enough. Sementara untuk Cooper, setelah Cynthia datang ke Blackside, Cooper pun akhirnya menyampaikan alasannya mengapa Cynthia diminta untuk datang kemari, yaitu untuk memberitahu alasan sebenarnya Agent Keene pergi dan menjadi buronan. Dan sampai saat ini Cynthia hanya mengetahui Agent Keene pergi akibat Reddington membunuh Katarina, ibu Agent Keene itu. Namun Cooper menegaskan bahwa alasan itu hanyalah setengahnya saja. Dan untuk cerita lengkapnya, Cooper pun menceritakan tentang N13, Rakitin, termasuk Neville Thompson secara detail seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Ya, akhirnya membuat Cynthia cukup terkejut setelah mengetahui bahwa Raymond Reddington, informan rahasia yang dimiliki FBI yang diberikan kekebalan hukum oleh pemerintah Amerika, ternyata adalah N13, aset Rusia itu. Namun untuk saat ini Cooper belum bisa mengkonfirmasinya, dan itulah sebabnya Cooper akan membuat Rakitin itu berbicara agar bisa membuktikan apakah benar Reddington adalah N13. Please don't say Reddington. Quite possibly. Tapi ketika Cooper menginterogasi Rakitin, ternyata Rakitin tidak mau memberitahu apapun karena Rakitin yakin Cooper tidak memiliki apapun yang bisa membuat Rakitin ini mengungkapkan semua apa yang diketahuinya. Dan selagi Cooper terus berusaha membuat Rakitin berbicara, di sisi Aram dan Agent Park, Aram pun mendengarkan rekaman percakapan antara Reddington dan Rakitin tadi yang membuat dugaan mereka sangat kuat bahwa Reddington adalah N13. Details. So it's true. Keene was right. Dan Alam yakin jika FBI bisa membuktikan bahwa Reddington adalah N13, maka pemerintah Amerika akan mencabut perjanjian kekebalan hukum yang dimiliki oleh Reddington. Di mana tak lama setelah Agent Park mendengar hal itu, Agent Park mendapatkan panggilan yang ternyata adalah dari Reddington. Dimana sebelumnya kita tahu Agent Park ini ada meminta bantuan Reddington untuk membuat pria yang dipukuli Agent Park dengan brutal itu dibuat untuk menghilang. Nah, saat itu kita tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh Reddington untuk membuatnya menghilang. Namun yang jelas saat itu Reddington sudah mengingatkan bahwa jika Agent Park ingin bantuan dari Reddington, maka Agent Park akan berhutang kepada Reddington, dan Agent Park harus siap kapanpun jika Reddington meminta bantuan kepada Agent Park ini. Dan di sini Reddington pun menyampaikan bahwa dia ingin Agent Park membayar hutangnya hari ini, dan untuk hal itu pertama Reddington akan memberikan alamat agar Agent Park datang ke lokasinya dan bertemu di sana. Denby will send you an address. Tapi setelah Agent Park tiba di lokasinya, ternyata Reddington tidak ada datang, yang membuat Agent Park kembali menghubungi Reddington dan akhirnya membuat Agent Park dan kita tahu bahwa Reddington memang sengaja untuk tidak datang karena Reddington memang hanya berniat Agent Park datang ke lokasinya
dan melihat sesuatu. Dan ternyata niat Reddington meminta Agent Park datang ke lokasi ini adalah agar Agent Park melihat pria yang saat ini dia lihat dari kejauhan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pria yang di episode yang telah lalu Agent Park pukuli dengan sangat brutal. Thought you took care of him. Ladies and gentlemen, we have a winner. Agent Alina Park. Yang membuat Agent Park cukup terkejut karena Agent Park mengira Reddington sudah membunuhnya. Namun Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa sebelumnya Agent Park hanya meminta Reddington untuk membuatnya menghilang. Dan untuk itu Reddington pun tidak membunuhnya dan hanya memberikannya identitas baru dan membuatnya pergi menghilang. Namun jika Agent Park menolak untuk membantu Reddington, maka pria itu akan kembali ke kehidupannya yang dulu dan pastinya akan menuntut Agent Park karena sudah memukulinya dengan sangat brutal. Refuse and hallelujah, he's born again. Di mana Agent Park yang mendengar itu pun dan paham Reddington ingin bantuannya untuk melepaskan Rakitin, menegaskan kepada Reddington bahwa Agent Park tidak bisa membantu jika masalah itu karena Rakitin dijaga sangat ketat, jadi tidak mungkin Agent Park bisa membebaskan Rakitin. Namun Reddington yang mendengar itu menjawab saat ini Agent Park hanya perlu kembali ke Black Set saja dan menunggu panggilan atau instruksi dari Reddington selanjutnya. Oh, my stars and garters. Di mana setelah Reddington menutup teleponnya, Reddington pun mendatangi kenalannya seorang guru yang mengajar biologi dan kimia di salah satu sekolah. Yang tentu saja Reddington datang menemuinya karena membutuhkan keahlian yang dimiliki kenalannya ini yang diketahui dapat melakukan sesuatu yang sangat mustahil. Namun apakah tepatnya keahlian yang dimiliki pria ini? Di mana untuk hal itu kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Dan di sini Reddington pun menjelaskan bahwa Reddington memiliki situasi dan menceritakan situasinya dengan berkata bahwa ada seorang pria sedang diinterogasi di ruangan yang sangat aman dan dijaga sangat ketat dan tak ada jalan masuk ataupun jalan untuk keluar. Namun yang Reddington inginkan adalah menyingkirkan pria itu yang bisa kita pastikan maksudnya adalah Rakitin. Di mana pria ini mencoba untuk memastikan apakah yang dimaksud Reddington adalah untuk pelariannya. Di mana Reddington yang mendengar itu menjawab jika memang menurut pria ini itu adalah yang terbaik, maka Reddington akan menyetujuinya. Namun Reddington menegaskan Reddington sangat terbuka untuk ide apapun. Tapi yang terpenting adalah orang itu, maksudnya Rakitin, tidak boleh diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan FBI. But the most important thing cannot be given to cooperate. Di mana pria ini yang mendengar itu menjawab bahwa mungkin dia memiliki ide, namun idenya sangat berbahaya dan sangat beresiko. I may have an idea. It's dangerous, risky. Dan apakah ide yang dimaksud oleh pria ini? Di mana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di scene yang akan mengungkapkannya. Now, tell me about your idea. Sementara untuk Rakitin yang masih diinterogasi dan tak mau memberikan informasi apapun, Cooper yang kehabisan cara pun akhirnya menyampaikan kepada Rakitin bahwa FBI bisa menangkap Rakitin karena bantuan yang Reddington berikan. Yang awalnya Rakitin ini tidak mempercayai perkataan Cooper ini. Tapi ketika Cooper mendengarkan rekaman percakapan Reddington antara Rakitin dan FBI juga mendengarkannya, yang membuat FBI berhasil melacak lokasi Rakitin tadi, Rakitin pun mulai percaya dengan apa yang disampaikan oleh Cooper. Namun Cynthia yang mendengar itu dan mengetahui bahwa Cooper sedang mengungkap identitas informan rahasia mereka, akhirnya menghentikan Cooper dengan alasan Cynthia ingin bicara sekarang juga. He doesn't care about you. You're a pawn to be sacrificed. Di mana di sini sempat terjadi perdebatan antara Cynthia dan Cooper karena Cooper melakukan yang seharusnya tidak dilakukannya, yaitu mengungkap informan rahasia mereka, dan Cooper yang Cynthia kenal tidak melakukan hal itu seakan-akan Cynthia sedang melihat Agent Keane yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Namun di sini ada satu hal yang membuat Cynthia bingung jika memang Reddington
adalah N13 seperti yang diduga Cooper, mengapa Reddington malah menyelamatkan Cooper dan menyerahkan Rakitin yang mereka ketahui adalah salah satu rekan Reddington? Gene, why did he save you? Why hand us one of his chief collaborators? Tapi tak lama setelah perdebatan antara Cynthia dan Cooper akibat rekaman yang sempat didengar oleh Rakitin, Rakitin memutuskan bahwa dia bersedia untuk memberikan informasi yang intinya niatnya adalah untuk membalas dendam kepada Reddington. Dan selagi Cooper dan kawan-kawan menyiapkan peralatannya karena pengakuan Rakitin akan direkam, terlihat Agent Park akhirnya bertemu dengan Reddington, memberitahu semuanya tentang situasinya. Namun Agent Park menegaskan kepada Reddington bahwa dia tidak akan menyakiti Rakitin ataupun membebaskannya, meskipun Reddington memberitahu Cooper masalah laki-laki yang telah Agent Park pukuli ini. Terlebih, Rakitin juga dijaga sangat ketat dan Agent Park tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk berdua dengan Rakitin tanpa diawasi. Di mana Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa tidak mungkin Reddington meminta Agent Park untuk membunuh Rakitin, karena yang diinginkan Reddington hanyalah Agent Park memberikan amplop yang kata Reddington isinya adalah instruksi untuk Rakitin. Namun Reddington menegaskan bahwa Agent Park tidak boleh membuka dan membaca isinya, karena isinya hanya boleh dilihat oleh Rakitin itu. Dan satu hal lagi, jika Rakitin sudah membaca instruksinya, maka Agent Park harus segera memusnahkan amplop berisi instruksi itu. Dan ternyata Reddington hanya meminta Agent Park untuk memberikan amplop yang kata Reddington berisi instruksi untuk Rakitin itu. Tapi kira-kira apakah instruksi yang telah ditulis oleh Reddington untuk Rakitin ini? Gimana untuk mengetahui hal itu? Kita hanya bisa mengetahuinya ketika Agent Park telah berhasil memberikan amplop dari Reddington ini. Yang akhirnya setelah Agent Park kembali ke Blacksad, Agent Park yang mendengar bahwa Rakitin harus menandatangani dokumen sebelum pengakuan yang akan diberikannya, Agent Park pun menawarkan diri untuk memberikan dokumen yang akan ditandatangani oleh Rakitin itu, yang tentu saja niat Agent Park adalah agar bisa memberikan amplop yang telah diberikan Reddington tadi. Dimana setelah Agent Park membawa dokumen untuk Rakitin tanda tangani, Agent Park menyampaikan kepada Rakitin bahwa dia diperintahkan oleh Reddington untuk memberikan amplop berisi instruksi untuk Rakitin sebelum Rakitin menandatangani kesepakatan. Dan ternyata setelah Rakitin membuka amplopnya, isinya hanyalah kertas kosong dan tak ada instruksi apapun. Yang dimana akibat mengetahui hal itu, Rakitin tambah emosi dan segera menandatangani kesepakatan untuk pengakuannya. Dan di sini kita maupun Agent Park telah dibuat bingung oleh Reddington itu. Apa sebenarnya niat Reddington memberikan amplop yang berisi kertas kosong ini? Dan tak lama setelah ini, setelah semuanya siap, Rakitin pun memulai untuk membuat pengakuannya. Dimana di sini Rakitin mengaku bahwa dia adalah mata-mata yang bekerja untuk SVR atau Dinas Intelijen Asing Rusia. Tapi ketika Cooper bertanya tentang masalah Reddington, apakah benar Reddington adalah N13 dan apa hubungan Rakitin ini dengan Reddington, dimana belum sempat Rakitin menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba inilah yang terjadi kepada Rakitin ini. The fugitive Raymond Reddington. Di mana Rakitin tiba-tiba saja batuk-batuk dan mengeluarkan darah yang cukup mengerikan, dan tak berselang lama Rakitin pun dikonfirmasikan telah meninggal dunia. Namun apakah sebenarnya yang terjadi dengan Rakitin ini? Dimana untuk pertanyaan itu, di sini kita pun mendapatkan penjelasannya. Dimana ternyata itu semua akibat keahlian yang dimiliki kenalan Reddington ini, yang dimana kertas kosong yang dipegang oleh Rakitin tadi berisi racun yang sangat mematikan. Karena Rakitin hanya perlu memegangnya saja, dan semakin lama dia memegangnya, maka semakin cepat pula efek yang akan didapatkannya. Dan itulah penjelasannya mengapa Rakitin bisa tewas dengan sangat mengerikan. Ya, akhirnya membuat Cooper dan kawan-kawan cukup terkejut melihat kejadian ini. Dan yang paling
paling tidak menyangka adalah Agent Park ini, karena dia berpikir bahwa dia sudah menjadi kaki tangan pembunuhan yang telah dilakukan oleh Reddington. Sementara Cooper dan Cynthia untuk saat ini mereka juga tidak tahu apa yang sudah terjadi. Namun Cooper beranggapan ini pasti ulah Reddington, yang untuk saat ini Cooper tidak mengetahui bagaimana Reddington bisa melakukannya. Dan ketika Reddington datang ke Blackside, Agent Park yang mengetahui itu pun mencegatnya di lantai bawah sebelum Reddington ke lantai Cooper berada. Dimana di sini Agent Park meluapkan kekesalannya kepada Reddington karena dia telah menjadi kaki tangan pembunuhan Rakitin itu. Namun Reddington mencoba untuk menenangkannya dan tidak perlu takut tentang masalah ini, karena Agent Park hanya memberikan surat dan pastinya tidak ada yang mengetahui hal itu. Jadi Reddington menyarankan untuk segera memusnahkan amplop yang berisi racun itu agar Agent Park bisa tenang tentang masalah ini. Dan selagi Agent Park memusnahkan amplop yang Reddington sarankan, ketika Reddington datang menemui Cooper dan Cynthia, Cooper pun langsung bertanya apakah Reddington yang sudah membunuh Rakitin. Di mana Reddington yang mendengar itu tentu saja tidak mengakuinya dan malah menceritakan sebuah cerita yang membuat Cooper sangat emosi dengan mengatakan apakah ini semacam permainan bagi Reddington ini. Di mana Reddington yang mendengar itu pun menyampaikan kepada Cooper dengan berkata bahwa Reddington sudah memperingatkan Cooper. Reddington secara spesifik telah memberitahu Cooper bahwa jika Cooper mengejar masalah Rakitin, maka itu bisa sangat mematikan dan Cooper seharusnya takut akan hal itu. Hari ini mungkin Reddington berhasil menyelamatkan Cooper, namun bagaimana dengan hari esok? Apakah Cooper mengira orang-orang yang bekerja untuk Rakitin akan mengizinkan Cooper begitu saja untuk mengekspos mereka? Dan di sini Reddington sudah menegaskan Reddington bukanlah musuh untuk Cooper. Entah Cooper percaya atau tidak, Cooper dan Cynthia telah aman hari ini akibat tak mendengar yang dikatakan oleh Rakitin itu. I saved you today. But what about tomorrow? Dimana di sini Cynthia pun menegaskan bahwa FBI akan membuat penyelidikan atas kematian Rakitin, dan jika Reddington terbukti terlibat dalam pembunuhan Rakitin, Cynthia menyampaikan bahwa Reddington akan kehilangan perjanjian kekebalan hukumnya dan akan masuk penjara. Di mana Reddington yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata jika memang benar Rakitin dibunuh, mungkin yang melakukannya adalah orang Cooper sendiri. Yang kita sangat tahu maksud perkataan Reddington adalah Agent Park. Nah, setelah menyampaikan hal itu, Reddington pun meminta izin untuk pergi karena dia telah memiliki janji untuk bertemu dengan seseorang. Dan ternyata seseorang yang ingin ditemui Reddington tidak lain dan tidak bukan adalah pihak Moskow, teman lama Reddington ini. Nah, di sini teman lama Reddington yang kesal ini datang dengan marah-marah akibat Reddington telah membunuh aset berharga mereka, yaitu Rakitin. Namun Reddington yang mendengar ocehan itu akhirnya melakukan ini. Most valuable. Di mana Reddington langsung menamparnya lalu berkata kepadanya bahwa Reddington tidak peduli pria ini bekerja untuk siapa. Tapi jika lain kali pria ini mengancam Reddington dengan pasukan penuh SVR layaknya petir yang menyambar, Reddington akan mengambil petirnya lalu memasukkannya ke bokong teman lama Reddington ini. Not if you understand. Good. Dan Reddington juga menyampaikan bahwa kematian Rakitin itu semuanya adalah akibat ulah pria ini. Reddington menganggap bahwa pria inilah yang bertanggung jawab atas apapun yang menjadi bencana untuk mereka semua. Dan jika pria ini pikir Reddington terlalu dekat dengan Cooper dan terlalu peduli dengan kesatuannya, maka Reddington menyarankan untuk mencari cara untuk memahaminya, karena itu semua di luar jangkauan pemahaman teman lama Reddington ini. Dan ini adalah akhir dari permainan Reddington, dan tak ada yang lebih penting dari hal itu. Jadi Reddington sangat menegaskan untuk tidak mengganggunya lagi. This is my endgame, and you will not interfere with it again. Namun apakah maksud perkataan Reddington bahwa ini adalah akhir
dari permainannya? Di mana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di video yang akan mengungkapkannya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat meninggal, selamat